Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini kita ngelanjutin nge-breakdown episode kedua dari seri animasi Marvel Animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man, yang makin seru dan makin keren ini seri animasinya ya. Ada beberapa detail dan juga easter egg yang ada di setiap episode dari Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang mungkin kalian lewatkan. Nah, jadi kita langsung aja nge-breakdown ya guys ya, per episodenya. Oke, langsung aja komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan nih guys. Ini dia breakdown episode kedua Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Here we go. Melanjutkan episode 1, episode 2 ini dibuka dengan Peter yang terkejut dan shock melihat Norman Osborn. Mereka berjabat tangan. Peter masih gak percaya ini real. Norman orang yang terkenal di New York City pastinya, dan pemilik Oscorp Corporation. Di komik Marvel, versi Norman Osborn ini adalah yang membentuk grup superhero Dark Avengers, dan Norman Osborn lah yang akan menjadi Iron Patriot nanti di versi komik. Tapi kalau di sini kayaknya dia akan menjadi Green Goblin ya teman-teman. Peter bingung kenapa ada Norman Osborn. Apa yang ia cari? Norman pun berkata bahwa ia melakukan riset ke sekolah-sekolah lokal untuk menemukan bakat-bakat anak jenius, melihat riwayat prestasi akademis, dan Norman Osborn merasa riwayat prestasi Peter Parker dan sertifikatnya memenuhi kualifikasi yang ia inginkan. Tertulis di sertifikat ini bahwa Peter Parker mendapatkan penghargaan dari Stark Science Junior Fair, di mana Stark Industry itu mengadakan fair saintik ya, ditandatangani oleh Hannah Morales. Nah, Hannah Morales ini apakah ada hubungannya dengan Miles Morales? Norman pun menemukan Peter di SMA Bales. Jadi bagi kalian yang masih bingung, di awal episode kan si Peter ini keterima di Midtown High School tuh. Nah, pasca serangan monster simbiot dan juga pertarungan Doctor Strange itu menghancurkan gedung, maka banyak siswa yang ditransfer ke sekolah lain sementara waktu, yaitu Rockford T. Bales High School, termasuk si Nico Minoru, Peter, dan yang lainnya. Tapi karena Peter pintar, jadi dia menghadiri dua kelas yang sama sekaligus, berbeda di Midtown High School dan Rockford T. Bales High School. Jadi di Midtown itu nggak semuanya hancur ya, ada beberapa kelas yang masih bisa dipergunakan. Jadi jangan bingung lagi ya Peter sekolahnya di mana. Peter langsung terkejut dengan upaya Norman merekrutnya. Ia merasa tidak yakin akan kemampuannya. Namun Norman meyakinkan bahwa Peter sudah unggul di kelas sains tingkat junior dan senior, serta menginginkan potensi Peter di perusahaan Oscorp-nya dengan menawarkan program magang eksklusif. Peter langsung kegirangan kesenangan dan excited banget akan bekerja di lab sungguhan, bertemu ilmuwan sungguhan. Ia pun menyetujui bekerja magang di Oscorp dan ia akan mendapatkan bayaran yang layak. Norman pun menunggu Peter besok sore di Oscorp. Selepas pergi, Peter dan Aunt May langsung loncat-loncat kegirangan ya. Pagi harinya terlihat Peter dengan semangat mengalahkan penjahat-penjahat yang berbuat kriminal dengan menguntit seorang wanita untuk merampok apartemennya, memfoto password dengan kamera gitu ya. Nah, Peter di sini lagi bagus banget moodnya ya guys. Langsung menelepon polisi dan melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Sesampainya di Rockford T. Bales High School, Peter segera mengganti pakaian di rooftop dan masuk kelas. Di lorong sekolah dekat kelasnya, ia melihat tim football Lonnie sedang berlatih yel-yel. Ternyata sore ini ada pertandingan besar antara tim football Rockford T. Bales High School dengan sekolah lain. Nah, Lonnie ini mengajak Peter untuk menonton pertandingan game matchnya. Peter tetap akan mampir, walaupun ia tahu ia harus magang ke Oscorp. Peter pun diperlakukan baik oleh Lonnie. Ia memberikan sebuah jimat piala football untuk keberuntungan Peter nanti ketika mulai magang, menyuruh Peter untuk mencium piala itu. Mereka pun membubarkan diri setelah ditegur oleh guru. Sorenya, Peter menyempatkan bersama Nico menonton pertandingan di lapangan sekolah. Nico Minoru terkejut mendengar Peter akan magang di Oscorp Corporation. Nico berkata bahwa masa lalu Norman itu adalah pebisnis yang kotor dengan segudang eksperimen ilegalnya, emas dan plutonium lain-lain. Jadi Nico tuh nggak setuju ya. Namun Peter sudah yakin dan matang untuk magang di sana. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Nico juga berkata perusahaan lain malah lebih baik untuk magang daripada Oscorp, seperti Roxxon Oil. Roxxon Corporation itu sudah ada di komik Marvel dan juga pernah muncul sebagai sebuah perusahaan di Loki season 1, Roxcart, kalau kalian ingat scene ini ya. Peter berkata menolaknya sama dengan menolak akses teknologi robotik sangat canggih yang mungkin hanya bisa ia temukan di Oscorp. Nico pun akhirnya mengalah
karena dia sih sebenarnya mengkhawatirkan Peter dan keselamatannya aja ya, berusaha melindungi Peter. Namun Peter sudah membulatkan tekad. Pearl pun mendengar percakapan mereka berdua dan merasa bangga dengan Peter yang magang di Oscorp. Berikut pun Aunt May akan merasa bangga. Peter langsung melihat jamnya dan merasa ia akan telat magang hari ini. Tetapi tim football sekolah mereka Raven sudah mulai bertanding, udah mulai memimpin angka. Nah, jadi sudah pasti kemenangan ya. Peter pun merasa nggak perlu nonton lagi karena udah pasti menang nih tim sekolahnya. Akhirnya Peter melanjutkan perjalanan menuju Oscorp untuk memulai program magang. Sesampai Peter di Oscorp Corporation, di front line, di meja depan tempat resepsionis, ia pun dikatakan telat karena Peter harus sampai 15 menit lebih awal. Kepala frontline security di sini membantu Peter membuat ID badge-nya. Ini ada Easter egg lagi ya, security-nya perhatikan namanya bernama Gallo J. Kalau di komik Marvel, karakter Gallo J atau Jonathan Gallo adalah Spider-Man dengan kekuatan mutant bernama Ricochet. Wow, gila sih, apakah ini akan menjadi Spider-Man Ricochet nih karakter ini? Peter pun terkesima melihat tayangan Oscorp CEO yaitu Norman Osborn yang mengakui selama dekade ini tetap memegang janjinya untuk konsisten dalam ilmu pengetahuan. Wajah Peter pun sangat jelek ketika difoto untuk ID-nya tersebut. Peter pun ditolak security untuk bertemu langsung Mr. Osborn dan diarahkan menuju ke lantai 17 secara langsung. Padahal kemarin kan note-nya Mr. Osborn, Peter harus bertemunya dulu ya. Peter pun naik menggunakan lift dan terlihat kebingungan dan nervous setelah sampai. Peter pun bertemu anak magang lainnya di pintu lift yaitu Jane yang terlihat lumayan agak tinggi hati. Terlihat tas backpack Peter tersangkut di lift saking groginya. Segera Peter menuju ruangan anak magang. Ia pun disambut hangat oleh Asha yang ramah. Asha adalah anak jenius dari Wakanda. Di komik asli, Asha ini merupakan superhero yang memiliki kekuatan menyerap dan memproyeksikan cahaya. Bahkan ia bisa membuat badannya invisible tembus pandang seperti Sue Storm. Asha sangat ramah ke Peter. Ia memperkenalkan Amadeus Cho, laki-laki jenius dari sekolah Lower East Side. Amadeus Cho di komik memiliki kekuatan Hulk dari Bruce Banner setelah menyerap radiasi gamma ketika hendak menghentikan ledakan nuklir. Amadeus Cho juga akan muncul di MCU di film Captain America Brave New World ya teman-teman. Asha memperkenalkan juga wanita tadi yang bertemu Peter. Wanita itu berambut pendek bernama Jane Foucault dari Long Island. Jane Foucault juga merupakan superhero bernama Finesse, memiliki kemampuan bela diri yang hebat dan taktik meniru kemampuan lawan. Peter memperkenalkan dirinya juga. Ia berasal dari Queen dan mereka adalah anak-anak terpilih dari seluruh dunia. Amadeus Cho terlihat mempermainkan Peter dan berkata dirinya adalah Dr. Cho dan membicarakan Peter yang telat. Tiba-tiba Dr. Whitman yang sangat angkuh datang sebagai penanggung jawab anak-anak magang, segera mengarahkan mereka semua sebagai pengawas. Peter sadar Amadeus Cho hanya mempermainkannya. Peter bertanya ke Mr. Whitman kapan ia bisa bertemu Mr. Osborn karena ia diarahkan untuk menemuinya secara langsung di ruangan. Semua orang pun melihat Peter dan menganggapnya bohong, menertawakan ambisinya. Mr. Whitman tidak menghiraukan Peter dan melanjutkan pengarahan. Melihat kelayakan mereka semua menjadi jenius di Oscorp, Jane disuruh memecahkan persamaan. Amadeus Cho diarahkan memasang sirkuit. Asha disuruh mengisi dan mengidentifikasi tabung uji, sedangkan Peter disuruh identifikasi sampel di mikroskop. Tes basic ini bertujuan menentukan divisi masing-masing anak magang sesuai kecerdasan mereka, bioteknologi, farmasi, robotika, atau yang lainnya. Akhirnya Asha ditaruh di divisi dirgantara, Jane di divisi komputasi kuantum, Amadeus Cho di divisi robotika, dan Peter di divisi riset energi. Peter pun sedikit kecewa karena dia pengen di divisi robot ya. Peter langsung bertemu dengan Dr. Carla Connors. Nah, di semesta ini Dr. Connors-nya jadi cewek ya guys. Jadi The Lizard-nya di semesta ini cewek dan memiliki kulit hitam atau Black American. Sama seperti Dr. Olivia Octavius di Spider-Man Into the Spider-Verse, versi cewek dari Dr. Otto Octavius. Wow, kelihatan tangan Dr. Carla Connors di sini buntung guys, sama seperti tangan Dr. Connor. Segera mereka pergi ke lab riset energi Dr. Carla. Mereka akan membuat proyek cadangan baterai mandiri. Peter pun semangat dan bersungguh-sungguh menjalani program magangnya, dan Dr. Carla segera cepat akrab dengan Peter. Peter pun menerima penempatannya walau kecewa dikit ya, gak di divisi robot. Dr. Carla memperingatkan Peter bahwa Dr. Whitman yang mengarahkan mereka tadi memang agak angkuh, toksik sifatnya. Dr. Carla membantu Peter dalam proyek tugas magang mereka, memberikan poin inti penting dari tugas riset anak magang. Mereka makan pizza, bercengkrama, dan saling berbincang, berdiskusi. Ada pesan singkat dari Nico. Peter pun diberikan waktu istirahat selama 15 menit. Peter menelpon Nico yang ternyata tim football Raven sekolah mereka berhasil memenangkan pertandingan. Nico mengajak
Peter untuk merayakan pesta malam kemenangan. Peter pun sangat excited mendengar ia diundang pesta dan berjanji akan menyusul Nico sepulang magang. Peter pun segera bergabung dengan anak-anak lainnya pada waktu break time. Mereka saling sharing pengalaman. Jane pun menghidupkan televisi untuk mereka tonton bersama. Ada Harry Osborn di sana terlihat menjadi salah satu tamu undangan gitu ya, sebagai selebriti. Terlihat berita kebakaran hebat di bagian barat kota. Peter yang melihat berita tersebut langsung pamit pura-pura ke toilet, padahal ia hendak beraksi menyelamatkan orang-orang di sana. Teman-teman lain pun tampak curiga di sini. Tapi Peter tidak peduli, ia langsung pergi menggunakan tangga darurat. Ia memakai kostum Spider-Man-nya dan pergi ke titik lokasi kebakaran. Peter pun sampai ke gedung dan bertemu villain yang menggunakan mesin alat canggih untuk mengendalikan api besar pyrokinetik. Namun ternyata villain tersebut salah membakar gedung ya, karena gedung itu adalah gedung terbengkalai. Karena ia mengikuti suruhan bosnya, kesal, akhirnya villain itu menyerang Peter Parker Spider-Man dan terjadi pertarungan yang hebat banget antara Peter dan pyrokinetik. Aku suka banget ya adegan pertarungan Peter di sini. Mereka pun terlempar ke gedung di sebelah tempat pet shop. Di pet shop inilah babak kedua pertarungan terjadi, Peter versus Pyro. Peter juga sembari menyelamatkan anjing kecil di pet shop dari serangan api dan hewan-hewan lainnya seperti ular, tikus, ikan, dan lain-lain. Sebegitu pedulinya ya Peter ini. Akhirnya Peter pun berhasil melumpuhkan penjahat api tersebut. Dari alat canggihnya tertera lambang perusahaan seperti angka 8. Peter pun menandai Easter egg itu. Peter dikejutkan dengan SMS Dr. Carla Connors yang menanyakan di mana dirinya. Segera Peter buru-buru balik ke Oscorp. Terlihat Dr. Whitman sedang marah-marah karena Peter terlambat. Dr. Carla berusaha melindungi Peter, namun gagal. Setiba Peter di ruangan, ia langsung disemprot oleh Dr. Whitman. Dan pada akhirnya security di awal tadi, yaitu Gallo J atau Jonathan Gallo, memanggil Peter untuk ke ruangan Mr. Osborn karena ia dipanggil secara pribadi. Orang-orang di ruangan udah berpikir negatif aja ya kepada Peter. Amadeus Cho malah ngejek, berkata karir Peter di masa depan sudah tamat. Jane mengejek Peter nyamuk dan berkata akan segera melupakannya. Sedangkan Asha tetap berbaik hati kepada Peter. Di tempat pesta malam kemenangan, Nico menunggu kehadiran Peter, namun ia tidak datang, membuat Nico kecewa. Nico pun langsung pergi meninggalkan pesta. Peter Parker dengan wajah murung dan sedih berjalan menuju ruangan Mr. Osborn dan menjelaskan semuanya. Ia melihat foto Mr. Osborn berjabat tangan dengan Steve Rogers. Peter berusaha menjelaskan kesalahan-kesalahannya di hari magang pertama, namun Peter langsung terkejut ketika Norman Osborn menunjukkan CCTV tangga darurat di mana terungkap Peter adalah Spider-Man. Di sini pun Peter Parker tidak bisa berkata-kata, langsung terdiam. Dan episode kedua pun berakhir. Jujur ya, episode kedua ini makin seru ya animasinya. Next, langsung aja kita breakdown episode ketiganya ya teman-teman. Tonton terus channel Jokastoy. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.